Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sari. Saya dari LPTK Universitas Negeri Malang. Saat ini saya mengajar di SMK Muhammadiyah Ngaduwe dengan mata pelajaran agribisnis ternak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kemudian ini? Alhamdulillah, semoga di pagi ini semuanya masih semangat. Dan semangat, kami juga ikut semangat. Sebelum itu, memulai belajar pagi ini, silakan berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita ini berjalan lancar tanpa kendala apapun. Oke, silakan berdoanya. Siapa doa? Doa. Doa selesai. Oke. Sebelum kita mulai belajar ini, saya akan dulu ya. Yang pertama, Dalil, Qadir, Faiz, Farah, Renda, Pandu, Siddiq, Rehan, Ilham, dan Naya. Hari ini semua sehat masuk ya. Hari ini mata pelajarannya adalah melanjutkan yang kemarin tentang mengerti apa yang pakan dan apa saja klasifikasi pakan ternak ya. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan apa sih tujuan kita mempelajari klasifikasi pakan di Indonesia ya. Menjelaskan pentingnya kualitas karena pakan itu adalah seperti kita untuk manusia sebagai komponen utama dalam tubuh ya, sebagai energi protein ya, jadi sama seperti makanan dia juga sebagai bahan utama atau pokok dalam hidupnya, maka ada kualitas bahan pakan seperti ini. Nah, selanjutnya mengidentifikasi bahan pakan mulai ada protein dan jeruan. Mengelompokkan bahan pakan lokal dan limbah, kita harus tahu mana lokal, mana limbah, kita juga membedakan. Dengan seminar percaya diri, nanti yang nanti adalah mempresentasikan tugas kelompok, itu ya. Bagaimana mengetahui macam-macam bahan kesehatan dan hijauan dari cara klasifikasinya? Ada yang tahu? Ya, silakan Kayu. Oke, itu ya. Jadi bagaimana sih kita tahu mengklasifikasikan pakan konstan itu dari warnanya kan berbeda, setiap bahan baku berbeda, dari warna, dari daunnya berbeda, teksturnya berbeda, ada yang kasar, ada yang halus, ada yang agak basah, ada yang cair ya. Kalau hijauan bagaimana Bu? Jelas kalau hijauan ya dari bentuk daunnya, bunganya, bentuk tekstur batangnya itu menjadi cara mengklasifikasikannya itu ya. Klasifikasi bahan pakan berdasarkan sumber nutrisi. Di sini saya jelaskan dulu tentang pakan konsentrat ya. Nah, saya jelaskan di gambar ya. Di mana dominan saya itu ada dua, ada emas dan daging ya. Di mana semua dominan maupun sapi, maupun kambing, maupun domba ya, itu pasti membutuhkan pakan konsentrat. Di mana sebagai penambah atau penunjang nutrisi, untuk menambahkan nutrisi. Karena kalau jual saja tidak akan cukup. Seperti kita, kalau ada masih ada lauknya, ada sayurnya, ada proteinnya, sama seperti ternak. Mereka juga butuh karbohidrat dan protein. Lalu proteinnya di mana itu? Proteinnya berasal dari konsentrat. Konsentrat itu juga ada sebagai sumber energi. Nanti akan sebutkan. Kalau dari gambar ini, kita lihat bahwa di sini teksturnya adalah apa? Ya, teksturnya masak atau butiran. Ya, ada yang halus, ya, ada yang butiran, ada yang industri yang basah-basah, ada yang cair. Di sini ada pertanyaan.
dari rumput gajah yang sudah dicopot seperti ini, ada yang masuk rumput gajah. Ada asing ya, kalian kan di desa pasti menemukan kambing atau domba yang merumput di lapangan, ya, tidak asing ya. Nah, itu di Jawa itu ada domba dari Lenggum. Lenggum itu Tantoro, ada Tantoro yang punya apa untuk dimakan kita juga, domba puri itu juga. Karena pasangan di sini Petrosema itu dari sekelas pembangun juga di sini pertanian dan lain-lain. Rumputnya apa Bu? Rumput gajah, ada rumput penjalan, rumput inggris, sampai sebenarnya. Tapi semuanya rumput gajah ini, rumput penjala ini ada di sekitar kita. Misalnya kok kalau ada tidak bisa rumput odol, nah itu rumput penjala. Rumput gajah, itu ya. Itu biasanya buat pabrik ya. Jadi kita itu kan kayak makan sayur itu kan ada zat besinya. Kan kita makan sayur itu kan ada besinya. Tapi kan tidak terpenuhi cukup untuk tubuh. Karena kita perlu seperti suplemen kesehatan, gitu, sambal, gitu kan. Mereka perlu namanya makan tambahan atau pakai aktif. Ya, di sini ada beberapa ini mineral. Jadi ada mineral murni, ada mineral mix. Ya, misalnya kalau di pakan itu mineral mix itu sudah ada campuran atau tidak ini disesuaikan dengan ukuran sapinya. Itu ya. Ada mineral, ada vitamin yang disingkirkan, ada probiotik juga ada B12, ya, ada lagi obat cacing, ya. Jadi pakan itu diperlukan untuk menunjang biar produksi bakteri kulitnya sapi atau rumen itu bisa bekerja maksimal. Kalau bekerja maksimal berarti otomatis bobot badannya akan naik, akan tumbuh, ya. Jadi mencukupi nutrisi dalam tubuh. Seperti ini termasuk dalam makanan aditif. Ada lainnya apa? Molasses, ya. Atau biasanya kalau orang Jawa punya tetes, biasanya ini selain untuk pakan ternak, biasanya juga untuk pertanian. Ya. Ini nanti akan saya berikan di berbagai uji, nanti bisa dilihat bagaimana bau, tekstur dan nanti juga warnanya juga. Ya, ya. Ada jerami, ada jerami kulit, ada apa-apa. Ya. Kalau jerami ya jerami padi, jerami itu apa? Daunnya jagung, ya, daunnya jagung, ya. Kalau daun, kulit jagung, kacang. Pemberian berkacang, ya, itu harus dilakukan terlebih dahulu. Karena kacang memiliki zat antinutrisi yang mana kalau berlebihan bisa menghambat kerja bakteri di dalam tubuh sapi yang berkemungkinan. Ya, jadi harus dilakukan dulu baru diberikan. Kalau dalam itu bisa sebagai limbah dan pertanian diberikan untuk ternak sapi. Tapi cara memberikannya jangan dikasih bimbingan, ya harus dicacah terlebih dahulu agar bisa dipunya. Jadi ya, Bapak gabung ini memiliki strategi yang berbeda. Inilah limbah pertanian ini
biasanya ini dicampurkan dalam pembuatan mineral blok. Ya, pembuatan mineral blok yang mana fungsinya untuk meningkatkan palatabilitas atau kesukaan polisarin dan sumatannya nambah. Karena rasanya kok baunya sangat bijak ya, baunya bagaimana bisa diaplikasikan ke limbah atau industri rumah tangga. Nah, ini adalah mineral blok. Ya, mineral blok. Ada ampas tahu masuk dalam limbah industri rumah tangga. Ada ampas kelapa. Ada yang pernah tahu tidak? Kulit nanas itu sudah pernah diberikan turunan. Ada yang pernah tahu belum? Jadi penanam itu nanti akan dilahirkan dulu, lalu dicacah, ya, diberikan ke tenaga tapi difermentasi dulu. Ada apa? Daunnya nanas kan keras, aku banyak durinya. Fungsi fermentasi itu adalah ada duri-duri dan serat-serat dalam daun keruman. Akhirnya kita dicerna oleh sapi. Fermentasi itu fungsinya untuk meningkatkan mikrobiota di dalam makanan, bisa lunak, meningkatkan rasa karena dibantu fermentasi itu dibantu dengan proses meningkatkan rasa. Jadi sapi itu akan bisa memakankan dunia lahap karena rasa. Itu ya, ada rasa. Kesimpulannya, jadi juga ya, lemak itu dapat menentukan asalnya. Itu dari apa? Dari apa? Industri, dari rumah tangga, ya. Bentuk fisiknya sudah jelas bisa dicarikan berbeda. Kandungan nutrisinya sudah jelas ya, dari nutrisinya apa saja. Nah, kita kasih ini penting untuk menyesuaikan jenis pangan yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan susu, bobot badan, ya, nafsu makan, ya. Karena bagaimana apa yang kita perlu tanaman, jadi seperti legume, rumput, kacang, ya, daun. Nah, bagi dua energi dan itu ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini. Saya jelaskan seperti ini. Untuk selanjutnya, ya, sekarang sudah jelas. Nanti ini saya membawa beberapa contoh pakan
kan berbeda. Nah, coba. Lanjut kelompok 1. Ulang ini kembali tempatnya kelompok 2 silakan. Tidak ada yang kesulitan. Sudah saya pandu ya. Yang sudah siapa? Kelompok 2, oke. Kelompok 1 belum, kelompok 3. Yo, kelompok 2 silahkan maju presentasi. Berikan tepuk tangan di teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Saya dari kelompok 2. Nama saya Ahmad Purnama Siti. Ya. Nama? Lanjut. Lanjut. Oke. Kami dari kelompok 2 melaksanakan tentang tabel klasifikasi jenis Ya. kedua yaitu ciri khas pakan konsentrat dan pakan hijauan. Dari pakan konsentrat yang pertama yaitu bukil kelapa sawit. Ciri-ciri pakan konsentrat tersebut adalah warnanya coklat, warnanya coklat tua. Satu warnanya coklat muda, tekstur halus, ringan, sedikit berdebu, bau wangi, khas padi atau gabah, energi. Gatul ciri-cirinya coklat muda pada warnanya, bertekstur halus, bau wangi, khas padi, kelompok nutrisi energi. 3 polar, ciri-ciri pakan konsentrat, warna coklat pucat sampai krem, tekstur lebih lembut dari bekatul, agak mengumpul biru lembut bila lembab, bau khas gandum, sedikit manis atau netral, kelompok subnutrisi serat dan energi. Lamtoro, nama hijauan lamtoro, warna hijau tua, batang kemerahan, tekstur daun tipis, halus, bau segar. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan tidak dari kelompok 2? Oke, berikan tepuk tangan dulu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1. Kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi kelompok KW. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gali Satrio, saat panggil Gali. Perkenalkan, nama saya Rendra Jablansa, bisa dipanggil Rendra. Rumput yang lebat, tinggi, tanaman yang bisa mencapai 7 meter, batang keras. Kelompok nutrisi, bahan kering, protein kasar, serat kasar, serta nutrisi lain yang dibutuhkan ternak. Alasan klasifikasi didasarkan pada ciri-ciri hijauan rumput gajah memiliki ciri-ciri masuk dalam nutrisi serat. Putri malu, ciri-ciri putri malu, daun yang akan menutup saat disentuh, batangnya yang tipis dan berduri. Kelompok nutrisi, flavonoid, saponin, tanin, poliferol, terpenoid, dan kumorin. Alasan didasarkan pada ciri-ciri hijauan putri malu masuk dalam nutrisi alkaloid.
Lamtoro, daun menjemuk menyerip, ganda dengan anak daun berbentuk garis memanjang dan ujung runcing. Kelompok nutrisi protein kasar, serat kasar, kalsium, dan fosfor. Alasannya didasarkan pada ciri-ciri hijauan Lamtoro masuk dalam nutrisi kalsium. Nama pakan konsentrat. Ciri-ciri pakan konsentrat: lembut, warnanya hitam gelap. Kelompok nutrisi terutama lemak dan protein. Alasan klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bugil sawit masuk dalam kelompok nutrisi protein. Nama pakan konsentrat bungkil kedelai. Ciri-ciri pakan konsentrat kasar halus, warnanya oranye gelap, warnanya kuning pucat. Kelompok nutrisi protein kasar, asam amino, metionin, dan theonin. Alasan klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bungkil kedelai masuk dalam kelompok nutrisi serat kasar. Nama pakan konsentrat bungkil jagung. Ciri-ciri pakan konsentrat kasar halus, warna oranye gelap. Kelompok nutrisi protein dan serat. Alasan klasifikasi berdasarkan ciri-ciri bungkil jagung masuk dalam kelompok nutrisi serat. Kalau ciri-ciri tentang bugil kelapa sawitnya kurang jelas. Lembut, warnanya hitam gelap. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang tabel klasifikasi jenis bahan pakan. Perkenalkan, nama saya Bagatrio. Nama saya Randy Fitra Dibanto. Perkenalkan, saya Muhammad Hadi Saputra. Ya, presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi jenis bahan pakan. Nama hijauan, tanaman turi putih. Ciri-ciri hijauan, batangnya memiliki diameter sekitar 25-30 cm dan kulit luar yang sedikit kasar. Daunnya menjemuk, menyirip, genap, buahnya berbentuk bolong yang menggantung. Kelompok nutrisi, protein dan serat. Alasan klasifikasi karena memiliki protein dan serat, karena serat yang tinggi pada tanaman. Lamtoro memiliki banyak ciri-ciri hijauan, memiliki banyak ranting kecil, memiliki buah yang biasa disebut melandingan atau petai Cina. Kelompok nutrisi, energi. Alasan klasifikasi karena memiliki sumber energi yang mencukupi untuk hewan ternak. 3. Putri malu memiliki kemampuan, ciri-ciri hijauan, memiliki kemampuan untuk menutup daun ketika disentuh. Batangnya berduri, bunga kecil berwarna ungu dan akar tunggal. Kelompok nutrisi, serat dan energi. Alasan klasifikasi karena memiliki cukup serat dan energi yang mencukupi untuk hewan ternak. Cukup sekian, dan ada yang ditanyakan? Ya. Untuk ciri-ciri Lamtoro kurang jelas dan apa nama buah dari buah Lamtoro. Apa nama buah dari buah Lamtoro dan tolong ciri-cirinya diperjelas lagi. Ciri-ciri memiliki banyak ranting kecil pada daunnya dan memiliki buah yang bernama melandingan atau petai Cina. Lalu nama daunnya apa? Dan nama buahnya? Petai Cina, Bu. Melandingan atau petai Cina? Nama daunnya? Oh, nama buahnya? Melandingan atau petai Cina? Melanding.
Petai Cina. Petai Cina. Landing kalau orang Jawa ya. Saya tak konsumsi, manusia konsumsi atau petai Cina bahasa Indonesia-nya. Oke? Oke. Tanyakan lagi. Oke, silakan ditutup. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas semua? Sudah ya? Saya tadi ingin mereview lagi pertanyaan dari teman kalian. Ada yang bertanya bagaimana ciri-ciri bungkil sawit gitu ya. Tadi seperti yang sudah kalian lihat ya, bungkil sawit itu memiliki tekstur lembut atau halus karena dia sudah diambil dari bagian atau sisa dari bungkil. Jadi intinya atau sisanya. Jadi ini bentuknya sudah lembut, halus, ada bau khasnya itu seperti apa ya? Seperti bau bekas minyak gitu loh, ya. Dan warnanya gelap, coklat gelap, ya. Lalu ada yang tanya lagi, bagaimana ciri-ciri tanaman apa ya tadi? Petai Cina ya, jelaskan. Petai Cina ini tidak ada buah atau bunganya, ya. Jadi cuma ada daunnya, ya. Daunnya kecil-kecil, ya. Biasanya ini dibuat untuk pakan apa? Kambing, ya. Kebanyakan kambing, ya. Ini bunganya seperti ini. Biasanya namanya apa? Melanding ya buahnya, tapi di sini tidak ada. Ketepan tidak ada, tapi seperti ini ciri-cirinya. Jadi sudah saya gilir untuk herbarium ini per kelompok untuk bisa mengamati ini, ya. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan ke saya? Tidak ada? Ya, silakan bertanya. Lemak kasar. Apa yang dimaksud lemak kasar? Ada yang bisa enggak? Lemak kasar itu apa? Lemak kasar itu, jadi gini. Lemak kasar, dari 7 ini kira-kira yang punya lemak tinggi yang mana? Yang paling tinggi adalah bungkil kedelai. Lalu karena di sini proteinnya banyak, ya, lemaknya juga tinggi, ya. Jadi bungkil kedelai, bungkil sawit, bungkil jagung ini adalah 3 dengan protein dan lemak yang tinggi. Lalu lemak kasar itu apa, Bu? Lemak yang yang memiliki rantai yang banyak, belum terurai dengan sempurna. Gitu. Jadi setiap pakan itu memiliki namanya protein, tok ada, protein kasar ada, serat kasar, protein tok, protein kasar ada, ya. Itu jadi ada lemak kasar, lemak, protein kasar, protein, itu, ya. Jadi protein kasar itu, lemak kasar itu sebelum terurai, ya, rantai dalam lemaknya itu belum terurai. Memang rata-rata ada di pakannya, pakan konsentrat itu. Kalau protein kasar dan lemak kasar, ya. Jadi sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa masuk ke dalam diri kita, ya, bisa mengena materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.